Bab 070. Air mata mulai membasahi sudut matanya. Dia mengusap cepat, tetapi tak bisa menahan rasa sesak yang mengimpit. Dia dihadapkan pada dilema yang luar biasa. Aleya, putri sulungnya, sedang berjuang melawan penyakitnya, memerlukan perhatian dan dukungan penuh. Sementara itu, Azarin, putri bungsunya, sedang berjuang melawan rasa sakit batinnya, rasa dikhianati, ditinggalkan, dan kini mungkin juga merasa tidak diprioritaskan. Herlina menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Aza, nak, Umi tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki semuanya. Tapi, Umi akan selalu ada untuk kamu. Kapanpun kamu siap bicara, Umi akan menunggu, katanya dengan suara serak sebelum akhirnya melangkah mundur, meninggalkan pintu yang masih tertutup rapat. Sementara di dalam kamar, Azarin sedang menikmati guyuran air shower cukup lama, tanpa bergerak sedikit pun. Sepanjang guyuran air yang berjatuhan di kepala, dia merasakan ada ketenangan. Sehingga suara ketukan pintu, tidak lagi dia dengar. Setelah menyelesaikan salat subuh, Azarin melipat rapi sajadahnya lalu duduk bersandar di tempat tidur. Pikirannya terasa berat, dan dia mencari ketenangan dengan mendengarkan kajian dari Ustazah Halimah Alaidrus melalui platform YouTube. Suara lembut penuh hikmah itu mengalir, mengisi ruang kamarnya yang tenang. Namun, tanpa sadar, rasa kantuk mulai menyelimuti. Azarin pun tertidur dalam posisi meringkuk, dengan alat sholat yang masih terpasang. Ketukan di pintu membangunkannya seketika. Azarin membuka matanya, mengerjap beberapa kali sebelum menyadari cahaya matahari sudah masuk melalui celah jendela. Dia mengucap istighfar berkali-kali, sedikit panik karena waktu telah berlalu tanpa dia sadari. Bergegas, dia merapikan mukena yang dia kenakan, lalu melangkah menuju pintu. Di balik pintu, berdiri Herlina dengan nampan berisi sarapan di tangannya. Tatapan ibunya lembut namun penuh sendu, seperti ada sesuatu yang ingin dia sampaikan tetapi tak tahu bagaimana caranya. Umi, maaf. Aza ketiduran, ucap Azarin dengan nada penuh rasa bersalah. Aza juga gak bantu di dapur. Herlina tersenyum tipis dan menggeleng pelan. Tidak apa-apa, nak. Umi cuma ingin kamu makan. Kamu terlihat sangat lelah akhir-akhir ini. Azarin mempersilakan ibunya masuk, dan Herlina meletakkan nampan di meja kecil di sudut kamar. Dia kemudian duduk di sofa dekat jendela. Azarin mengikuti, duduk bersisian dengan ibunya yang tampak seperti ingin mengatakan sesuatu. 10. Hening sejenak menyelimuti mereka sebelum akhirnya Herlina angkat bicara. Aza, panggilnya dengan lembut. Umi ingin tahu, apa kamu marah sama Umi? Pertanyaan itu membuat Azarin tertegun. Dia menoleh ke arah ibunya, sedikit bingung sekaligus tersentuh. Kenapa Umi tanya begitu? Herlina menunduk, kedua tangannya saling menggenggam di atas pangkuan. Sejak semalam, Umi merasa kamu menjaga jarak. Umi takut kamu merasa Umi terlalu memihak Aleya. Umi tidak bermaksud begitu, nak. Azarin menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang terasa penuh. Umi, katanya pelan, memilih kata-kata dengan hati-hati. Aza tidak marah. Benar, Umi. Kalau Aza terlihat menjauh, itu karena Aza sedang capek. Fisik, pikiran, semuanya. Herlina menatap Azarin dengan mata yang penuh rasa bersalah. Tapi kenapa rasanya seperti ada tembok di antara kita, nak?
Umi merasa kamu menahan sesuatu. Kalau ada yang mengganggu pikiranmu, ceritakan, ya. Umi selalu ada. Azarin tersenyum kecil, meski sorot matanya tak sepenuhnya tenang. Aza hanya butuh waktu, Mi. Kadang, terlalu banyak hal yang ingin Aza pikirkan sekaligus, dan itu membuat Aza merasa berat. Tapi Aza tidak marah, sungguh. Herlina mencoba menerima jawaban itu, meskipun hatinya masih berat. Dia menggenggam tangan Azarin, seolah ingin menyampaikan kekuatannya melalui sentuhan itu. Kalau begitu, janji sama Umi, jangan biarkan lelahmu membuatmu memikul semuanya sendiri. Umi ada, nak. Jangan ragu untuk berbagi. Azarin mengangguk pelan, meski jauh di lubuk hatinya dia tahu tidak semua hal bisa dia bagi dengan ibunya. Namun, dia tak ingin menambah beban perempuan yang selama ini selalu menjadi tempatnya kembali. Aza janji, Mi, katanya, dengan senyum yang berusaha ia kuatkan. Herlina tersenyum tipis, meski hatinya belum sepenuhnya lega. Ia merapikan rambut Azarin dengan lembut, kemudian berkata, sekarang makan dulu, ya. Setelah itu, kalau Aza mau istirahat lagi, Umi tidak akan mengganggu. Azarin mengangguk sekali lagi, dan untuk sesaat, mereka berbagi keheningan yang sedikit lebih hangat daripada sebelumnya. Meski ada dinding-dinding tak terlihat di antara mereka, cinta seorang ibu dan anak tetap berusaha mencari celah untuk menyambung kembali. Setelah sarapan, Azarin duduk di lantai kamarnya, sibuk memasukkan pakaian ke dalam koper besar. Tangannya cekatan melipat gamis dan hijab yang sudah dipilih dengan hati-hati. Semua persiapan untuk keberangkatannya ke Dubai bersama sang ibu hampir selesai. Tiket sudah di tangan, jadwal keberangkatan malam hari memberinya cukup waktu untuk menghadiri prosesi akad nikah Aleya dan Jenderal esok pagi. Di sela-sela pekerjaannya, Azarin mengambil oleh-oleh khas Sukabumi yang dibelinya kemarin bersama Din. Wajahnya sejenak melunak mengingat kebaikan pria itu, tetapi tak lama dia kembali serius, memastikan semua masuk dalam koper dengan rapi. Hari ini pun, dia akan sibuk sekali, karena harus pergi mengecek gedung pernikahan. Dia tak ingin ada kesalahan sedikit pun. Dia ingin menunjukkan dirinya bisa sekuat itu berdiri setelah dijatuhkan berkali-kali. Ketukan di pintu tiba-tiba terdengar. Azarin, yang yakin pintunya tidak terkunci, berseru, "Masuk saja." Pintu terbuka perlahan, dan sosok Aleya muncul di ambang pintu. Wanita itu mengenakan hijab hitam yang membingkai wajahnya dengan sempurna. Sesaat, Aleya berhenti dan memandangi koper besar di lantai. Matanya mengerjap sedikit heran. "Kamu mau kemana?" tanyanya, suaranya terdengar ragu. 11. Azarin menghela napas pelan, berusaha menahan perasaan yang bercampur aduk. Dia sudah berusaha menghindari konfrontasi seperti ini, tetapi Aleya justru datang sendiri ke kamarnya. Tanpa menoleh, dia menjawab sambil tetap menata koper, "Ke Dubai besok malam aku dan Umi." Oh. Aleya terlihat sedikit kaget, sebab dia tak tahu akan rencana ini sama sekali. Beberapa kali interaksi dengan sang ibu, tak ada pembahasan mengenai keberangkatannya dengan Azarin. "Kamu sudah mengatur liburan jauh hari sama Umi?" Aleya semakin penasaran. "Gak. Keberangkatanku dibiayai Bu Mahira, nenek Alina gadis yang pernah datang ke rumah ini." Azarin menjawab tanpa menatap Aleya, sehingga dia tak menyadari raut wajah Aleya yang berubah masam.
Kamu mau ngapain ke sini? Agar tak membuang waktu, Azarin segera bertanya tujuan datang ke kamarnya. Tak mungkin jika hanya menginterogasi kepergiannya. Hening sejenak menyelimuti ruangan sebelum akhirnya Alea memecah kesunyian. "Za, aku kesini cuma mau memastikan, besok hari penting buatku. Hari pernikahanku dengan Mas Jen yang kamu siapkan." Suaranya pelan, tetapi ada nada serius di dalamnya. "Aku tahu, ini semua mungkin menyakitimu. Tapi, aku berharap, kamu tidak sedang menjebakku, dengan menjadikan acara ini jadi neraka pernikahan." Azarin menghentikan kegiatannya, lalu menoleh perlahan. Dia menatap Alea dengan pandangan yang sulit diterjemahkan. Beberapa detik hening, lalu tawa kecil keluar dari bibirnya. Tawa yang bukan menunjukkan kesenangan, melainkan sarkasme yang tipis. "Menjebakmu." Azarin mengulangi kata-kata Alea, menahan tawa lagi. "Kak, kamu pikir aku selicik itu? Kamu pikir aku akan menodai acara yang sudah susah payah aku bentuk dengan perasaan hancur, hanya demi, apa? Memuaskan amarah. Aku tidak perlu melakukan hal kotor untuk balas dendam." Alea terdiam, sorot matanya mencoba mencari kejujuran di balik kata-kata Azarin. Hingga dia memutuskan untuk keluar dari kamar, tanpa berkata-kata lagi. Alea melangkah turun ke lantai bawah dengan langkah tergesa. Wajahnya terlihat tegang, campuran antara rasa penasaran dan kekesalan. Dia masih mendongkol dengan keberangkatan Azarin dan ibunya ke Dubai. Begitu tiba di dapur, dia mendapati Herlina sedang menata beberapa bahan makanan di meja. "Umi," panggil Alea dengan nada yang sulit disembunyikan protesnya. Herlina menoleh, sedikit terkejut mendapati ekspresi anak sulungnya yang tampak gusar. "Ada apa, Al? Kenapa Umi gak bilang kalau besok mau ke Dubai sama Asa?" tanya Alea langsung tanpa basa-basi. Herlina terdiam sejenak, mencoba merangkai jawaban. "Umi baru saja mau kasih tahu, Al. Kami diajak berangkat umroh, dibiayai sama Bu Mahira." Alea mengernyit. "Bu Mahira? Lalu kenapa aku dan Mas Jenderal tidak diajak? Kalau ke Dubai, siapa tahu sekalian bisa obatin kaki Mas Jenderal," ucap Alea dengan nada sedikit memohon, matanya penuh harap. Permintaan itu membuat Herlina tersentak. "Begini, Al, Bu Mahira itu sebenarnya mengundang Asa saja untuk ikut umroh saat beliau mengetahui hubungan rumah tangganya retak. Bu Mahira ingin Asa menenangkan diri. Itu sebabnya Umi diajak." Seketika wajah Alea memucat, darahnya seperti berhenti mengalir. Betapa bodohnya dia meminta ikut, tanpa mencari tahu lebih dulu siapa sosok Bu Mahira. Suara Alea yang semula lantang, bahkan dia berharap bisa ikut, kini hening seketika. Dia lantas meninggalkan dapur dengan perasaan kecewa, dan sedikit iri, karena Azarin begitu beruntung. 12. Hari itu akhirnya tiba, hari yang akan selamanya terpatri dalam ingatan Azarin bukan sebagai hari bahagia, tetapi sebagai ujian besar yang harus dia hadapi dengan lapang dada. Hari pernikahan Alea dan Jenderal, pria yang dulu pernah bersumpah setia di depan almarhum ayahnya, kini akan bersumpah lagi di hadapan Alea. Azarin melangkah turun dari lantai atas dengan hati yang berat. Langkahnya pelan, seolah waktu berjalan lambat di sekelilingnya. Begitu tiba di ruang tamu, dia mendapati Jenderal duduk di kursi rodanya dengan setelan jas hitam yang rapi. Sorot mata pria itu terlihat menatap kosong ke depan bahkan tak menyadari kedatangannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun,
Azarin segera memalingkan wajah dan beranjak menjauh. Dia tahu, tidak ada gunanya bertukar pandang atau mencoba memahami situasi. Yang dia inginkan hanyalah menyelesaikan hari ini tanpa menumpahkan air mata. Acara pernikahan akan digelar di sebuah gedung yang jaraknya tak terlalu jauh, hanya sekitar 500 meter dari rumah. Beberapa mobil telah disiapkan untuk mengangkut keluarga dan pengantin. Azarin, yang mengenakan gamis putih sederhana, keluar dari pintu rumah setelah memastikan semua keperluannya tertata dengan baik. Namun, sebelum sempat melangkah masuk ke mobil, suara langkah cepat disertai panggilan membuatnya menoleh. "Neng Aza." Suara itu berasal dari Bibi Siti, tetangga sebelah rumah, yang tampak tergesa-gesa dengan wajah pucat. Napasnya tersengal saat mendekat. "Ada apa, Bi?" Kening Azarin berkerut, bingung sekaligus cemas. "Neng, tadi suami Bibi dari masjid salat subuh. Kata bapak-bapak di masjid mereka sepakat tidak akan datang, bahkan para istri-istri mereka tidak diizinkan menjadi saksi pernikahan Neng Lea," ucap Bi Siti dengan suara pelan. Azarin tak bisa berkata-kata lagi. Sebab, undangan pernikahan memang hanya khusus warga sini. Tak begitu banyak, hanya sekitar 100 undangan, sebatas pengumuman saja Alea dan Jenderal akan menikah. Mereka menolak pernikahan seperti ini. Sekalipun sah di mata hukum dan agama. Bagi mereka, ini tidak bermoral, jelas Bibi Siti lagi. Bahkan kata suami Bibi, mereka rencana mau merapatkan masalah ini di balai desa. Sesuai yang dikatakan Din sebelumnya. Jika warga pasti menolak dengan tegas. Pernikahan tidak mungkin dibatalkan, Bi. Resah Azarin. Penghulu sudah siap, semuanya sudah siap. Ujarnya. Sekalipun nanti harus dirapatkan warga, ini bukan lagi menjadi urusannya. Alea dan Jenderal yang akan bertanggung jawab penuh. Hanya saja mendengar tetangga kompak menolak datang, rasanya agak miris. Itu artinya pernikahan ini disaksikan keluarga saja. 13. Sepeninggal Bi Siti, Azarin berdiri mematung di depan pintu, menatap kosong ke arah jalan kecil yang melintasi rumah. Kata-kata Bibi Siti masih menggema di benaknya, berulang-ulang seperti gema suara di ruang kosong. Saran Bibi mah, mending Neng Aza jangan terlalu jauh ikut campur. Bibi kasihan sama kamu. Tangan lembut Bibi Siti mengusap pundaknya, sebelum pergi. Pikiran Azarin melayang jauh, berusaha mencerna situasi yang semakin rumit. Tetapi suara langkah kaki di belakangnya mengoyak lamunannya. Azarin berbalik perlahan, dan pandangannya bertemu dengan Alea. Wanita itu tampak mempesona dalam balutan kebaya putih yang begitu pas di tubuhnya. Jilbab warna senada tersemat rapi, mempertegas auranya sebagai pengantin. Alea mendorong kursi roda jenderal yang duduk dengan wajah tenang, tetapi dingin. Di belakang Alea, Herlina sibuk mengunci pintu, lalu melirik ke arah Azarin dengan tatapan sendu. Sejenak pandangan Azarin bertemu dengan mata jenderal. Tatapan pria itu, yang dulu pernah membuat hatinya hangat, kini terasa seperti bara api yang membakar dalam diam. Cepat-cepat Azarin memalingkan wajah, bergerak membuka pintu mobil dengan gemetar. Namun, suara seruan Alea menghentikannya. "Za, tolong bantu aku angkat jenderal ke dalam mobil." Azarin terdiam di tempat, rahangnya mengetat. Dia berbalik setengah, menatap sang kakak dengan sorot tajam yang tak bisa disembunyikan. Permintaan itu seperti menusuk langsung ke dadanya.
Jangan karena aku yang mempersiapkan pernikahanmu, kamu merasa bisa memperlakukan aku seperti pelayan. Lakukan sendiri. Ucapnya dengan nada dingin. Alea terdiam, sementara Herlina, yang sejak tadi berdiri mematung, memandangi keduanya dengan wajah pucat. Suasana menjadi senyap, hanya desiran angin pagi yang terdengar. Tanpa menunggu jawaban, Azarin bergegas masuk ke mobil. Pintu mobil tertutup dengan keras, meninggalkan mereka yang masih terjebak dalam kerumitan emosi yang menggantung di udara. Tak perlu ditanya ibunya akan menaiki mobil yang mana. Sudah pasti ibunya akan mendampingi Alea.